Ini logikanya gimana ya teman-teman? Apa yang ditanya, apa yang dijawab, akhirnya utusan dari JRP ini dibully oleh netizen. Ya kasihan juga ya, tapi apa boleh buat. Pertanyaannya, bagaimana masyarakat bisa menjadi swadaya untuk memasang pagar laut, karena jumlahnya saja atau nilainya saja bisa sampai miliaran. Tapi apa yang dijawab oleh JRP ini ya, sehingga dia menjadi bully ini, kita lihat. Kita boleh kehilangan apapun, tapi saya rasa kita tidak boleh kehilangan nalar dan nurani. Mas Andi, itu boleh tanya nggak ya? Artinya gini, kenapa saya justru belum bisa menangkap Mas. laut itu dibilang swadaya gitu kan? Karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau bambunya juga jutaan saja kali jumlah. Nggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu. Udah berapa? Kira-kira masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan. Sementara pendapatan masyarakat ya lah teman-teman, dia pada bingung ya, pertanyaannya. Murad marit gitu. Itu, terima kasih. Mas Adi ditanggapi sebelum ke Mbak Susan. Langsung ditanggapi dulu kan? Langsung poinnya boleh? Justru tonton Mas, ini teman-teman di TV One Catatan Demokrasi. Dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut, kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Nyalahi media. Kita tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali, kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ini hari ini posisinya sebagai komoditas politik yang kepentingannya. Ya kan nelayan kan bertanya. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya? Itu ketawa jadinya. Nelayan bertanya. Langsung poinnya boleh? Kalau tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa masyarakat ini mampu atau tidak? Sebesar itu. Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Ya kita tanya sama-sama ya sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi, gitu loh. Coba, kapasitasnya sebagai observasi, bukan pengawal, bukan segala macam. Jadi jangan dipelintir-pelintir begitu. Yang kami khawatir, JRP juga di-prank malah ya. Di-prank gimana? Di-prank, ya maksudnya semua jawaban dari yang ada wawancara itu tidak sesuai dengan fakta. Saya nggak bisa menghakimi itu. Entah itu yang saya tanya dibayar, orang saya nanya misalnya di desa ini ada nongkrong, coba saya tanya ini dan segala macam dengan kawan-kawan begitu ya, nggak saya sendiri. Saya nggak tahu dia latar belakangnya apa dan segala macam. Jelas warga sini ya, tinggal di mana, sebelah sana, ya udah. Oke. Boleh saya nambahin? Boleh, silakan. Ini diskusi yang menarik ya, tapi susah terus ya kalau teman-teman. melihat gaya Pak Khalid dan Pak Heru ini sangat nelayan, nggak usah diraguin. Cara mereka berbicara, mereka memang benar-benar masyarakat yang pergi melaut dan itu tidak perlu diragukan. Yang perlu saya garis bawahi adalah dalam diskusi ini bukan soal statement yang dikeluarkan oleh Saudara Sandi. Kalau kemudian mau klarifikasi, harusnya kan sudah dilempar ke media ya bikin statement lah gitu, supaya kemudian tidak ada salah paham di antara mereka semua. Itu pertama poinnya. Yang kedua, saya ingin mengembalikan pada hal yang lebih substansi. Kita ngomong Ya soal seperti inilah pemagaran, teman-teman. 30 kilo. Bingung kan? Jadi ya teman-teman, polemik dari pagar laut ini sebetulnya sudah ditemukan oleh nelayan, sudah dilaporin oleh nelayan pada Agustus 2024 yang lalu, sudah dilapori ke pihak yang berwenang. Tapi kita tidak tahu tanggapannya apa, karena nilai berapa miliar ini Kak, konon kabarnya negara sangat dirugikan sampai miliaran rupiah teman-teman. Dan sayangnya lagi, selama ini seolah-olah tidak tahu ya, pagar laut panjangnya 30
30, sekian kilometer. Oh, banyak juga itu. 30,16 kilometer. Kan lumayan berdekatan sekali dengan Pantai Indah Kapuk, teman-teman, yang ada di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Dan ini sebetulnya sangat disayangkan, teman-teman, karena kok ada ya hak guna pakai, hak sertifikat hak milik di laut gitu loh. Dan ini Menteri ATR Nusron Wahid kabarnya ini atau telah mau mencabut daripada kepemilikan sertifikat ini. Lumayan juga banyak ini kan. Untuk SHM-nya saja ada sekitar 17 sertifikat hak milik di laut, ada 17. Logikanya gimana ya? Sedangkan untuk sertifikat guna pakai ada sekitar 267-an atau barangkali di seputaran itulah. Nah, ini bagaimana ceritanya? Pasti kemungkinan ada yang main-main di belakang itu, teman-teman. Sayang sekali ya, kok bisa seperti itu ya. Bayangkan, dan ini dari JRP, apa korelasi JRP terhadap perusahaan tersebut, yang konon kabarnya ya ada keterlibatan dari perusahaan-perusahaan besar seperti milik Taipan yang juga punya perusahaan properti besar. Di antaranya disebutlah nama Aguan, bosnya dari Agung Sedayu dan lain-lain. Ada juga yang menyebut dari mantan menterinya Freddy Numberi, kita tidak tahu. Kalau saya tidak tahu, hanya ini disebut-sebut ya. Sedangkan Ombudsman sendiri dalam hasil investigasinya, negara dengan kasus ini dirugikan sekitar 9 miliar. Nah, belum apa-apa itu, belum triliun-triliun kan. Untuk membongkarnya ini juga sudah melibatkan ribuan nelayan, teman-teman. Ada lagi TNI, Angkatan Laut, polisi dan sebagainya dari KKP. Jadi berapa biaya sampai menurunkan amfibi laut gitu loh, TNI AL. Ini gimana ya ceritanya ya? Nanti biaya itu siapa yang tangani? Atau adakah orang-orang ini bisa nantinya dimintai pertanggungjawaban? Dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah? Ya tidak tahu juga ya bagaimana ini. Tapi tentulah kita berharap adanya ketegasan dari pemerintah, apalagi di bawah pimpinan Pak Prabowo sekarang. Setidak-tidaknya harus ada bagaimana tindakan yang tegas. Tidak hanya bicara, oh kita tidak akur, kita tidak begini. Tidak, ini harus tegas. Yang seperti inilah, teman-teman. Nelayan-nelayan ini kan kasihan lihat nih. Mereka kabarnya nih, mereka pasti kesulitan untuk mencari ikan dan sebagainya, untuk melaksanakan kegiatan sebagai nelayan. Kalau muncul SHM, sertifikat hak guna bangunan, atau barangkali juga ada guna pakai, itu logikanya gimana ya? Awalnya katanya itu diperuntukkan untuk kelancaran pelabuhan ikan. Apa betul? Masa seluas itu untuk pelabuhan ikan? Terus masyarakat di pinggir-pinggirnya, di pesisir itu bagaimana mereka mau lewat? Itu pembongkaran sendiri udah banyak. Bahkan para nelayan pun mengeluh karena kendaraannya rusak. Maksud saya, motor lautnya rusak itu loh, teman-teman. Jadi kita tidak tahu, hanya berharap ini bisa diselesaikan. Dan dari JRP tadi kita lihat saja, ini dibully oleh netizen, dan memang harus hati-hati. Di mana nelayan bertanya, jawabannya apa? Nelayan ini atau dalam forum catatan demokrasi ini bertanya, dari mana uangnya kalau masyarakat bisa swadaya? Tetapi dia muter sana sini, media salah, ini pasti ada framing dan sebagainya. Inilah jadinya kena bully netizen. Netizen itu kejam loh, teman-teman. Kata Pak Angkim itu, maha benar netizen dengan segala komentarnya. Mantap. Jadi kita sama-sama berharap kepada pemerintah, terutama yang sekarang, bagaimana hal-hal sepele seperti ini harus diselesaikan. Karena hal-hal kecil inilah, sebetulnya besar sih bukan kecil, yang bisa merusak. Sedangkan di PP ya, Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2001,
memang ATR masih bisa mencabut, sertifikatnya masih bisa dicabut karena belum mencapai 5 tahun. Nah, komitmen loh Pak Nusron Wahid ngomongnya mau cabut ya cabut, tapi maksud saya ya dilihat sih, kalau memang dia bersalah cabut, kenapa? Ini saja nih, susah kita, susah. Mudah-mudahan, gimana menurut teman-teman? Silakan komen di bawah ya.